Oke, jadi mungkin teknologi atau perangkat ini nggak bisa disepelekan ya untuk mereka semua ya. Jadi ini untuk semua kalangan. Jadi belajar itu nggak harus waktu muda gitu. Seterusnya teman-teman, kalau bisa belajar terus teman-teman. Jadi seperti Pi Network ini kita sebenarnya belajar gitu kan, karena kita udah 6 tahun gitu kan di Pi Network, dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan sebenarnya. Kita udah mendapatkan koin, kita udah mendapatkan keluarga baru, kemudian kita mendapatkan nilai di situ teman-teman. Jadi kita saling belajar di sini karena memang Planet Box seperti itu teman-teman. Belajar, belajar, belajar dan belajar teman-teman. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir P to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gue Raka di sini, dan video kali ini gue mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan buat teman-teman yang baru join di channel YouTube gue, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya gue itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi tentang Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah masuk di X daripada Pi Network sendiri teman-teman, dan untuk updatean di X itu belum ada ya teman-teman ya, masih sama seperti kemarin, dan ini terjadi di 7 Juni teman-teman. Dan di sini gue itu malah agak tertarik dengan WPI ya teman-teman ya. Kalau kalian coba lihat untuk WPI sendiri ini banyak sekali teman-teman, malah pembaruan-pembaruan yang ada teman-teman. Dan sekarang WPI itu malah berkolaborasi dengan PVIS teman-teman. Nah ini ya, sebuah game DeFi ya teman-teman. Jadi kalian itu ketika nanti main, kalian bisa mendapatkan koin P teman-teman, seperti itu kalau nggak salah ya. Luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman semua, mungkin hari ini ya banyak berita sekali teman-teman. Dan sebelum gua melanjutkan beritanya, gua akan perlihatkan terlebih dahulu mengenai harga daripada Pi Network saat ini teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah ada di bursa, dan untuk harga dari Pi Network sekarang mengalami kenaikan ya teman-teman ya, dari 9 ribuan sekarang menjadi 10 ribu lagi teman-teman. Dan ini adalah koin hasil WPI kemarin teman-teman, yang gua swap ke Bitget gua karena memang kosong di sini. Jadi gua swap ke sini teman-teman, dari WPI ke PIT, kemudian ke Pi ke bursa teman-teman. Jadi seperti itu. Dan untuk sekarang kalau kita lihat candle di time frame 1 menit itu begini ya teman-teman ya, untuk candlenya ya nggak beraturan. Kemudian kalau kita lihat di time frame 4 jam udah mengalami kenaikan ya teman-teman ya, dari kemarin yang sempat anjlok ke 0,4 tetapi ke reject kembali, dan alhamdulillah ke 0,6 lagi teman-teman. Dan buat teman-teman yang kemarin mungkin masuk dan mengikuti arahan dari gua, kalian untung Rp1.000 ya teman-teman ya, karena kemarin harganya 9.000. Dan selamat buat teman-teman semua yang mungkin masuk kemarin di Pi Network. Oke, dan untuk ranking daripada Pi Network sendiri sekarang berada di nomor 29 dengan total supply yang beredar itu 7,44 miliar. Dari total supply maksimal itu 100 miliar koin teman-teman. Oke, jadi itu adalah harga daripada Pi Network untuk saat ini teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum garap Brepet Pi, kalian bisa langsung join aja melalui link yang ada di bawah teman-teman, karena terbukti membayar untuk WPI ini. Dan udah gua swipe juga tadi, udah gua perlihatkan ya 5 Pi kemarin, dan alhamdulillah mendarat dengan selamat teman-teman. Jadi buat teman-teman semua nggak usah takut, karena memang Pi Network ini nantinya bisa diakses banyak ya teman-teman ya, entah itu melalui WPI, entah itu melalui PVIS. Nah itu kalian bisa mendapatkan koin-koin Pi nantinya secara cepat teman-teman, karena kalian nggak hanya menambang di aplikasi Pi, tetapi kalian bisa mendapatkan koin Pi dari manapun teman-teman. Jadi itu akan mempercepat, menghabiskan total supply-nya ya teman-teman ya. Jadi mungkin Pi Network ini ingin cepet-cepet
segera untuk koinnya itu mahal. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk WPI dan PFish. Jadi teman-teman bisa langsung join. Dan sekarang untuk berita daripada Pi Network sendiri, di sini gua udah posting ulang postingan dari Mr. Spook ya teman-teman ya, dan di sini lumayan cukup banyak, dan di sini gua akan bacakan aja buat teman-teman semua yang masih stay terhadap project Pi Network sampai detik ini teman-teman. Oke, desentralisasi dimulai dari kita. Inisiatif node global untuk jaringan Pi. Saat Pi Network dengan berani melangkah ke era open mainnet, satu hal menjadi sangat jelas. Misi kami untuk membangun mata uang digital yang paling inklusif dan terdesentralisasi di dunia harus dipadukan dengan infrastruktur yang menjangkau seluruh dunia, bukan hanya satu wilayah. Dan Pi Network adalah salah satu jaringan yang mencakup di seluruh dunia teman-teman. Jadi good job buat Pi Network karena memang pionirnya di mana-mana ada ya teman-teman ya, luar biasa sekali. Kemudian saat ini tercatat bahwa Vietnam menjadi tuan rumah bagi sebagian besar node Pi. Meskipun komunitas tersebut telah memainkan peran luar biasa dalam pengembangan awal Pi, konsentrasi berlebihan di satu negara merupakan risiko teman-teman. Tantangan regulasi, pergeseran politik, atau pemadaman listrik lokal dapat menunda kemajuan bagi jutaan orang teman-teman. Jadi di sini mengumumkan bahwa Vietnam itu pernah menjadi tuan rumah bagi sebagian besar node Pi ya teman-teman ya. Jadi yang terbesar mungkin untuk jaringan Pi. Kemudian bagaimana jika Pi Network itu memberdayakan lebih banyak pionir di seluruh dunia untuk menjalankan node? Jadi ini adalah gambaran ya teman-teman ya untuk kita semua. Jadi gue juga nggak main node, dan buat teman-teman semua yang mungkin pengen main node, di sini mungkin ada penjelasan sedikit dan semoga aja kalian bisa memahaminya teman-teman. Jadi ada gambaran seperti ini teman-teman. Bayangkan sebuah dunia tempat para pionir di Afrika, Amerika, Eropa, Asia, dan seterusnya semuanya secara aktif berkontribusi terhadap keamanan, skalabilitas, dan ketahanan Pi. Bukan hanya dengan menambang di ponsel, tetapi dengan menjalankan simpul jaringan kuat yang memajukan ekosistem teman-teman. Namun kita tahu kenyataannya tidak semua orang memiliki keterampilan teknologi atau perangkat keras yang tepat teman-teman. Jadi ini ya yang selalu dikatakan oleh penyinyir bahwa Pi Network ini banyak orang tuanya seperti itu teman-teman. Tetapi gue justru bangga dan salut terhadap mereka semua yang melek terhadap ini semua teman-teman. Memang awalnya mereka itu pasti join itu karena GCV ya teman-teman ya. Tetapi lambat laun juga mereka akan menyadarinya atau mereka akan mempelajarinya ketika mereka itu sudah join. Jadi gua ingin memberikan applause kepada mereka semua yang udah join di Pi Network walaupun memang usianya udah tua, tetapi gua salut teman-teman. Oke, jadi mungkin teknologi atau perangkat ini nggak bisa disepelekan ya untuk mereka semua ya. Jadi ini untuk semua kalangan. Jadi belajar itu nggak harus waktu muda gitu. Seterusnya teman-teman, kalau bisa belajar terus teman-teman. Jadi seperti Pi Network ini kita sebenarnya belajar gitu kan, karena kita udah 6 tahun gitu kan di Pi Network, dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan sebenarnya. Kita udah mendapatkan koin, kita udah mendapatkan keluarga baru, kemudian kita mendapatkan nilai di situ teman-teman. Jadi kita saling belajar di sini karena memang Pi Network seperti itu teman-teman. Belajar, 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 dan belajar teman-teman. Oke, sebagian lagi tidak memiliki sumber daya untuk menjaga mesin tetap berjalan 24 jam ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya memang ya untuk kendala daripada node. Apakah kalian siap untuk menjalankan node itu selama 24 jam tanpa berhenti teman-teman? Itu yang menjadi PR banyak orang dan mungkin membuat males sebagian orang ya teman-teman ya untuk node sendiri ya teman-teman ya. Mereka memilih untuk di ponsel atau melalui WPI atau melalui PFish, dan itu kan bisa di swap ke Pi nantinya teman-teman. Jadi itu lebih simpel menurut gua.
Oke, kemudian visi. Perangkat keras node bayar untuk memiliki didukung oleh P. Mari kita luncurkan gelombang desentralisasi baru dengan menyediakan perangkat keras siap node untuk pionir yang terverifikasi melalui program penyewaan global. Oke, tidak ada bedanya dengan berinvestasi di bidang real estate, energi, atau infrastruktur teknologi, kecuali kali ini masyarakatlah yang memilikinya, bukan hanya node. Ini adalah revolusi dalam akses. Jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasan mengenai sedikit tentang node ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua itu yang mungkin tidak terkendala untuk node ini, silakan kalian bisa menjalankan node dari Pi Network sendiri teman-teman. Dan buat sebagian orang yang mungkin merasa kesulitan untuk node ini, ya sudah kalian nambang aja di ponsel teman-teman. Jadi simple aja ya, ini yang buat orang-orang yang memang ekstra ya teman-teman ya untuk node ini sendiri teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasan di video kali ini. Semoga aja teman-teman itu bisa memahami apa yang gua sampaikan. Dan mungkin kayak gitu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini, dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.